Selamat malam Kak, bisa kita mulai? Malam, bisa Kak, dimulai aja nggak apa-apa. Apakah menunggu yang lain juga? Ada yang ditunggu mungkin? Mungkin kalau dimulai sekitar jam 19 lebih 10 atau apa keberatan? Oh, boleh, boleh Kak. Oke, baik. Terima kasih. Eh, Kami perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Adele Judatan Darta, biasa dipanggil Adel. Saya di sini selaku PJ Sponsorship. Lalu di sini ada Alia Fauzia sebagai Ketua Divisi Finance, ada Ardia Ramadhani selaku Wakil Ketua Divisi Finance, lalu ada Areta Salsabila selaku Sekretaris Bendahara Finance, lalu ada Bagasa Wanabihan selaku Ketua Olimpiade Matchspin 2025. Oke, baik. Terima kasih Kak Adel sudah memperkenalkan apa namanya bagian-bagiannya dari teman-teman Matchpin. Mungkin langsung saja ya Kak Adel ya. Kita pengen dapat keterangan mengenai beberapa hal yang sudah kita siapkan untuk kita catat ya sebagai nanti acuan pelaksanaannya gitu ya. Yang pertama mungkin kita pengen tanyain rangkaian acara matchpin secara umum nggak ya? Mungkin secara umum aja mungkin bisa apa namanya disampaikan lalu kita akan catat gitu. Oke, mungkin Bagasakuan bisa dijelaskan. Oh, nggih. Sebelumnya mohon maaf dokter dan teman-teman semua belum bisa on cam karena masih di luar posisinya. Nggih, kalau terkait misalnya terkait rangkaian acara, sebenarnya kalau untuk Matchpin sendiri tahun ini kita membawakan 7 rangkaian acara. Dimulai kemarin hari Sabtu itu memang kita sudah berjalan satu acara pertama yakni Roto FK, di mana Roto FK sendiri itu merupakan acara untuk memfasilitasi teman-teman SMA untuk bisa merasakan tryout dan juga bisa mengenali jalur-jalur masuk yang ada di FK UNER itu seperti apa. Pun juga teman-teman juga bisa mendapatkan experience dengan kakak-kakak tingkatnya, terutama yang memang sudah masuk di dalam FK Unair untuk bisa mendapatkan pandangan kira-kira di FK Unair itu seperti apa. Kemudian acara kedua dan ketiga adalah open house yang terbagi menjadi dua, yaitu open house satu beserta juga dengan open house 2, di mana open house satu itu rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 7 September, kemudian open house 2 rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober. Yang di mana untuk open house 2 ini memang kami dari panitia pun juga masih berkoordinasi kembali dengan dekanat karena kami masih menyesuaikan kembali dengan tanggal daripada Dies Natalis di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Sehingga untuk yang sampai saat ini, untuk yang difikskan adalah tanggal open house pertama, yakni tanggal 7 September. Kemudian juga untuk rangkaian acara keempat dan kelima itu menjadi satu, yakni ada preliminary beserta juga dengan Welcome to FK, di mana preliminary seperti namanya merupakan babak penyisihan, di mana babak penyisihan ini dari tahun ke tahun merupakan babak pertama yang memfasilitasi teman-teman untuk bisa menempuh jalan yang lebih jauh untuk berkompetisi di Matchpin tahun dari masing-masing tahun. Dan untuk tahun ini sendiri kami melaksanakan preliminary ini di sekitar 23 wilayah dengan jangkauan sampai saat ini pesertanya sudah dari Aceh sampai wilayah timur seperti itu. Kemarin dari paling jauh itu dari Man Ice Sorong kalau nggak salah. Seperti itu. Kemudian juga acara tersebut akan berjalan selama setengah hari dan setengah hari sisanya akan dilanjutkan dengan WTF yang dimana WTF ini berisikan pos-pos yang dimana nantinya teman-teman yang telah melaksanakan preliminary dapat merasakan experience baru dengan konsep pos-pos medis seperti nantinya teman-teman akan berlatih PPGD, kemudian juga nanti teman-teman akan mengunjungi museum FK beserta dengan teman-teman akan merasakan untuk praktikum FK itu akan seperti apa. Dan kemudian untuk preliminary sendiri ini
dilaksanakannya serentak. Jadi di 23 sekitar 23-an wilayah itu memang dilaksanakannya pada hari yang sama dan jam yang sama. Jadi nanti akan ada koordinator sentral untuk bisa mengkoordinir teman-teman dari beberapa wilayah, yang dimana di wilayah-wilayah tersebut tuh kami bekerja sama juga dengan beberapa SMA tertentu untuk dapat menggunakan SMA-nya menjadi wilayah untuk dilaksanakannya prelim matchpin 2025 ini. Kemudian juga setelah babak preliminari pastinya juga akan melanjutkan ke babak selanjutnya, yakni masih ada 4 babak lagi, yakni quarter final, semifinal, final, dan juga grand final, yang dimana masing-masing babak memiliki jumlah saringannya tertentu, dan masing-masing babak ini dibagi menjadi 2 hari, yakni pada tanggal 15 sampai 16 November tahun 2025, di mana pada tanggal 15-nya kami melaksanakan babak quarter final berkonsep rally games, dan juga babak semifinal berkonsep cerdas cermat seperti itu, dan kemudian juga final dan grand final berupa studi kasus untuk nantinya teman-teman bisa layak untuk bisa menjadi juara Maxmin 2025 ini. Kemudian juga di samping itu kami juga membawakan beberapa lomba lain, yakni scientific scientific paper, kemudian juga public poster, dan juga kami tahun ini membawakan sebuah inovasi baru untuk bisa memfasilitasi teman-teman yang bukan dari rumpun IPA seperti itu, karena kami juga mengetahui tahun ini juga hampir semua sekolah sudah menggunakan kurikulum Merdeka, pun juga dengan alasan itu kami pada akhirnya memutuskan untuk bisa mencoba untuk mengadakan lomba debat di Matchpin tahun ini, dan alhamdulillah feedback dari teman-teman yang memang sudah kami kunjungi saat kami promosi Matchpin ke sekolah-sekolah offline memang cukup baik, dan sampai saat ini rekorder peserta itu trackernya sudah mencapai di angka 1.300-an peserta, dengan kita masih menunggu sampai penutupan pendaftaran itu di tanggal 5 Oktober dibagi menjadi beberapa rentang pendaftaran. Dan target kami untuk nantinya sampai dengan tutup pendaftaran itu ada total di sekitar 4.500, itu sudah campuran dari beberapa mata acara, dan kalau di total dengan asumsi bahwasanya satu tim itu full 3 orang, maka insya Allah pada tahun ini kami menargetkan untuk ada di sekitar 9.000 ke atas untuk jumlah individu yang hadir di berbagai rangkaian acara Matchpin. Mungkin seperti itu. Ada yang ingin diketahui lebih lanjut, Dokter? Ngapunten. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Ya, kita manggilnya Dok aja ya, Dokter Bagas. Nah, ini apa namanya untuk preliminary sama WTF ini untuk peserta atau untuk umum, Kak? Untuk Dok. peserta, karena kalau WTF itu hanya bisa diikuti oleh teman-teman yang mengikuti preliminary saja. Jadi Oh, kalau di Surabaya itu biasanya sekitar 800-900 tim, nanti yang ikut WTF itu kita batasi sekitar 200-300 tim saja. Seperti itu. eh, untuk saat ini berarti jumlah pesertanya 1.300 itu ya, Dok ya? Nggih, 1.300 mungkin kalau dihitung per individunya mungkin sudah menyentuh di angka 4 ribuan. Oke, Nggih, karena 1.300 masih hitungan tim, seperti itu. oke, oke. Ya, mungkin secara gambaran kita udah dapat ya, apa namanya, nanti secara acara bagaimana. Ini untuk apa namanya tim kita aja sih. Nanti sebenarnya nanti rangkaian acaranya gimana, kemudian kita nanti menyesuaikan gitu. Selanjutnya yang ingin kita tanyakan ini kan berkaitan dengan sponsorship ya, teman-temannya. Jadi eh, kita pengen tahu penjelasan Averus ini nanti diberikan kesempatan itu di bagian mana aja di rangkaian acara ini. Apakah meliputi semua kegiatan gitu atau hanya di beberapa rangkaian kegiatan saja? Mungkin dari Adel. Adel, bisa on mic kah? Oh, kalau lagi berhalangan mungkin eh, saya bantu jawab aja mungkin dokter. Terkait dengan sponsorship itu memang
sesuai yang memang sudah disepakati untuk hal-hal general seperti pencantuman pada banner. Memang banner sentral itu memang sudah kita pasang dari acara yang kemarin dan memang sudah kita sediakan slot untuk nantinya bisa ditempel daripada logo-logo sponsor yang membantu untuk acara Matchpin 2025 ini sendiri. Pun juga kalau misalnya untuk live report, kemudian juga untuk adlibs sesuai yang ada di MOU itu akan diberikan pada saat main event atau acara besar Matchpin yang nantinya akan dihadiri secara resmi oleh dekanat. Karena untuk seperti acara-acara seperti open house itu memang basically kita adakan untuk menjadi acara penunjang Matchpin sehingga kita akan berfokus untuk pada acara utamanya yakni pada tanggal 15 sampai 16 November. Karena memang hanya di tanggal tersebutlah kami mengundang dekanat untuk dapat hadir dan menyaksikan acara rangkaian acara dari Matchpin 2025 itu seperti apa. Kemudian juga untuk yang terkait dengan feeds logo yang dicantumkan pada feeds memang sudah kami siapkan dan nantinya memang akan kami buat berupa list sponsor yang sudah membantu di Matchpin 2025 ini dan akan kami post mengikuti jadwal daripada perencanaan untuk pos-posan untuk feeds di Instagram seperti itu. Dan juga untuk konten mungkin nanti akan kami sesuaikan, namun yang bisa kami pastikan adalah untuk sponsor ini akan kami lebih fokuskan ke dalam rangkaian Olimpiade. Jadi mungkin bisa dimulai kalau untuk sponsor yang di konten itu mungkin bisa dimulai dari preliminary sampai nanti berakhirnya main event pada tanggal 16 November tahun 2025. Karena kalau memang untuk open house kami memang secara tidak langsung tidak menggunakan sponsor di dalamnya seperti itu. Jadi karena memang itu acaranya internal apa namanya memang kami full mengadakannya dari internal. Namun untuk yang sponsor berbagai sponsor memang akan kami sebutkan secara langsung pada saat acara Olimnya, yakni pada tanggal 19 Oktober dan juga tanggal 15 dan 16 November tahun 2025. Mungkin menjawab nopo mboten dokter. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Bagas. Ini sepertinya cukup menggambarkan tadi apa namanya posisi Averus itu nanti sebagai sponsorship itu di mana. Ini tadi sudah dijelaskan. Terima kasih. Lalu untuk collaboration post-nya nanti kita konfirmasi melalui eh, apa namanya panitia matchpin konfirmasi melalui eh, grup atau bagaimana? Oke dokter, nanti mungkin bisa melalui grup untuk Oke, pos kolaborasinya. oke. Nah, ini berkaitan dengan apa namanya pola sponsorship, saya kira sudah terjelaskan ya gitu. Terus selanjutnya mungkin berkaitan dengan acara tryout-nya ya, soal tryout itu nanti bagaimana kita dapat soalnya, kemudian kita olah, kita masukkan website, kemudian nanti bisa di apa namanya dicoba dulu mungkin dari panitia ataupun dari apa namanya kami untuk ngetes berkaitan dengan server dan seterusnya itu mulai bisa dikerjakan kapan kira-kira dok? Oke dokter, jadi memang sesuai yang tadi sempat kami bilang bahwasannya preliminary atau babak pertama dari rangkaian Olimpiade Matchpin itu dilaksanakannya pada tanggal 19 Oktober. Dan memang kami mengadakan dua tryout berbeda, yang dimana satu tryout ini bekerja sama dengan Averose dan yang satu lagi merupakan tryout berbentuk uji coba untuk nantinya website yang kami gunakan untuk CBT-nya seperti itu dokter. Jadi mungkin kalau untuk tanggalnya sendiri untuk tutup regisnya itu kan sekitar awal Oktober nih dokter. Jadi sekitar sekitar 3 sampai 5 Oktober itu untuk tutup regis yang paling terakhir dengan catatan pada bulan Septembernya tidak memenuhi kuota. Namun jika pada bulan September sudah memenuhi kuota, maka nanti bulan September juga bisa sudah ditutup dan kita bisa memprepare untuk tryout-nya itu jauh-jauh hari. Namun kalau dengan worst case tutupnya pada tanggal terakhir yakni pada sekitar tanggal 5 Oktober, mungkin untuk tryout-nya itu akan dilaksanakan Hamin seminggu. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan kami kepada
pihak Averose juga untuk tryoutnya sendiri, apakah nanti berbentuk satu kali waktu dengan jam yang sama untuk teman-teman semua mengerjakan, atau tryoutnya itu dibuat bisa dalam bentuk range dokter. Jadi kayak tryout dibuka dari Senin sampai Jumat, monggo teman-teman melaksanakan tryout tersebut dalam rentang waktu yang sudah diberikan seperti itu, dengan syarat nantinya untuk bisa mengikuti Olimpiade teman-teman wajib menyelesaikan tryout ini terlebih dahulu untuk dapat mengenali soal-soal match spin seperti itu dokter. Dan juga untuk soal-soalnya sendiri memang nanti kami yang siapkan dengan catatan seperti yang sudah tercantum di perjanjian kerjasama juga, bahwasanya seluruh soal memang hak dari panitia match spin dan tidak boleh diedit maupun diperjualbelikan di luar ataupun dipublikasi di luar daripada kesepakatan yang kedua belah pihak buat seperti itu. Nantinya untuk soal-soalnya akan dicampur dari beberapa soal tahun sebelumnya pun juga dengan soal-soal untuk memprediksi soal-soal yang akan keluar di Matchpin tahun ini seperti itu dokter. Apakah menjawab gitu? Oke, baik, terima kasih dokter. Jadi memang eh, dilaksanakan atau disiapkan setelah penutupan pendaftaran begitu ya dokter ya. Nah ini tadi ada pertanyaan dari Dokter Bagas, apa namanya berkaitan dengan pelaksanaan Olimpiadenya. Nah ini dari kami sebenarnya sudah siap untuk sistem dan kemudian apa namanya laman tryoutnya sudah siap. Namun eh, beberapa waktu lalu kita coba beberapa tryout yang kita laksanakan juga di internal itu eh, servernya hanya mencukupi untuk kurang lebih satu hari itu kurang lebih 1.000 orang. Jadi mungkin jika eh, bisa disesuaikan ya, ini mungkin bisa disesuaikan. Nanti tryoutnya bisa kita buat batch-batch begitu, Dok. Jadi satu hari ada 3 batch yang mana nanti bisa dibagi ya, bisa dibagi eh, dengan jumlah siswa yang telah mendaftar. Jadi kita nanti kasih ya siswa A itu mengerjakan di batch 1 atau batch 2, batch 3 seperti itu. Nanti mungkin ya kalau dikasih waktu untuk pelaksanaan tryoutnya lebih dari satu hari ya kita mungkin bisa upayakan itu lebih baik jika eh, apa namanya dibandingkan dengan sehari langsung 9.000 peserta atau lebih misalkan kayak gitu. Nah, nanti Oh, mungkin secara data kita ambil apa namanya data finalnya jumlah peserta kemudian kita bagi dulu siswa tersebut dapat ujian waktunya itu di jam berapa dan juga apa namanya di batch berapa. Karena nanti kalau misalkan sistemnya adalah dikasih rentang waktu ya misalkan hari pertama sampai hari kelima misalkan. Nanti kita nggak bisa tracking hari pertama jumlahnya berapa orang gitu. Ya, takutnya nanti di akhir-akhir justru tambah banyak dan itu 2 kali lipat dari apa namanya kapasitas server yang kita punya biasanya kayak gitu. Dan khawatirnya adalah nanti ada beberapa gangguan ya kan. Misalkan belum bisa submit ya, belum bisa ini error dan seterusnya. Tapi kita upayakan sebaik mungkin ya server kita hari ini kita apa namanya upgrade ya ke apa namanya server yang lebih tinggi yang bisa diakses ribuan orang. Nah, kita sedang upayakan. Nah, nanti mungkin kita apa namanya ambil ambil patokan siswa yang terdaftar hari ini mungkin ya untuk kita siapkan servernya di jumlah itu atau lebih ya. Jadi jumlah itu untuk atas gitu ya. Saya kira seperti itu. Gimana Dok? oh, nggih. Mboten napa-napa dokter. Cuman mungkin salah satu pertimbangan kami adalah kalau misalnya nantinya diplot itu yang kami khawatirkan adalah teman-teman takutnya tidak bisa mengerjakan di hari itu. Sedangkan dia bisanya di hari lain tapi dia dapat plotnya di hari itu. Kalau seperti itu gimana nggih dokter? Dan juga ini sebenarnya konsep dari Olimpiade kami dokter. Jadi kalau misalnya konsep dari Olimpiade kami memang dari tahun ke tahun itu kan konsepnya adalah teamwork dokter. Jadi memang tidak satu orang mengerjakan sendiri, tapi satu tim itu mengerjakan satu paket soal yang sama dokter. Jadi kalau misalnya di web yang kami gunakan nantinya untuk ujian, itu memang satu akun itu bisa diakses di 3
personal yang berbeda. 3 personel yang berbeda, dan nantinya misalnya anggap aja nantinya akan ada si A, si B, dan si C, dokter. Jadi apabila si A sudah mengerjakan nomor 5, maka di layar si B dan si C itu nomor 5-nya sudah terisi, dokter. Jadi memang itu konsep yang kami gunakan untuk di Matchpin tahun ini, karena memang kami juga mendorong aspek untuk teman-teman nantinya bisa bekerja sama dan teman-teman bisa membagi mereka belajar bagian apa dan tidak perlu mempelajari keseluruhan bagian, karena memang mata yang diujikan itu cukup banyak dengan waktu belajar yang uh, cukup sedikit. Kalau misalnya dibandingkan dengan anak FK mungkin butuh sekitar 2 sampai 3 semester, namun untuk teman-teman SMA mungkin hanya butuh 3 bulan. Jadi uh, dari itu berangkat dari itu kita antisipasi dengan kita memberikan satu soal untuk satu akun yang sama dikerjakan dengan 3 orang yang berbeda. Dan nantinya kalau misalnya ternyata Averose menggunakan tryout dengan model konvensional yang seperti biasa kita lakukan pada tryout umumnya, yakni 1 orang mengerjakan 1 paket soal, mungkin bisa, dokter. Jadi pada akhirnya nanti memang kita buat tryout ini tuh untuk individu, atau mungkin nantinya kita arahkan juga supaya untuk menghemat waktu pun juga untuk tidak membebani server dari Avarose, mungkin kita buat perwakilan dari tim saja yang mengerjakan seperti itu. Kalau seperti itu gimana gitu, dokter? Oke, baik. Jadi ini yang mungkin tadi penting untuk kita kita catat ya. Jadi ternyata ya kan ternyata apa namanya sistem pengerjaannya adalah ketika satu tim itu 1 orang sudah mengerjakan, maka tim lain nomor yang sama itu ketika sudah dikerjakan yang ya sudah terisi gitu ya. Nah, ini nanti jadi catatan tim IT kami untuk apa namanya membuat sistem yang saya kira kita coba usahakan untuk dibuat seperti itu ya. Tapi nanti kita konfirmasi kembali jika memang ini belum apa namanya mendekati memungkinkan. Jadi nanti kita akan konfirmasi. Tapi ini nanti tidak terlalu memberatkan sistem ya, mungkin server sorry. Tidak terlalu membebankan server karena kalau satu akun nanti digunakan satu tim itu mungkin ya sejumlah tim yang terdaftar itu mungkin ya yang tercatat dalam sistem. Kayaknya seperti itu. Nah, nanti memang kalau beberapa hari kita coba apa namanya belum memungkinkan, kita nanti bisa konfirmasi ulang ya di grup eh, untuk apa namanya sistem yang memungkinkan untuk digunakan. Ya. Eh, ini pertanyaan lagi mungkin untuk bentuk soal nanti apakah PG, kemudian ada esai, kemudian ada apa namanya multiple choice yang berbentuk salah benar dan seterusnya. Nanti boleh digambarkan mungkin secara umum kayak gimana bentuk soalnya. Oke, dokter, untuk konsep soalnya sebenarnya kami mengacu pada soal-soal ujian di Fakultas Kedokteran juga. Jadi soalnya itu berbentuk MCQ, cuman MCQ-nya itu ada MCQ biasa, kemudian juga kemungkinan nantinya ada MCQ sebab akibat, kayak A sebab benar, akibat benar berhubungan, B tidak berhubungan, dan seterusnya. Kemudian juga ada pilihan ganda kompleks. Jadi kayak 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar, 2, 4 benar, dan lainnya. Tapi untuk konsepnya kemungkinan besar yang dipakai tahun ini adalah full MCQ seperti itu. Dengan catatan tadi kita menggunakan beberapa pilihan ganda kompleks. Namun jika nantinya terdapat isian singkat, mungkin nanti akan kami konfirmasi kembali di grup seperti itu. Oke, baik. Mungkin jadi gambaran juga. Terima kasih, kita catat. Nah, ini untuk soal ya. Untuk soal kira-kira tanggal berapa dokter bisa dikirimkan gitu. Kita jadikan apa namanya deadline mungkin bagi tim kita juga ya. Gimana, dokter, ngapunten? Untuk soal mungkin bisa diserahkan tanggal berapa mungkin kita jadikan deadline buat tim kita juga untuk uploading gitu. Oh, nggih. Mungkin kalau dari eh,
tim Averose kira-kira butuh berapa hari nggih buat nginput soalnya? Jadi nanti biar dari kami menyesuaikan untuk Oke. Boleh verifikasi soalnya. dokter, jumlah soalnya berapa? Paling sekitar 20 sampai 50 lah, Dok. Oke, 20 sampai 50 soal. Kemungkinan untuk upload sih ya maksimal 2 hari. Tapi sebenarnya 1 hari cukup sih. Cuman setelah diupload kan kita coba apa namanya testing testing dulu ya, testing dulu, Oh gitu. kita simulasikan dulu apakah sistemnya sudah berjalan dengan baik kayak gitu-gitu nanti. Oh Dan gitu, Dokter. teman-teman apa namanya panitia pun eh, bisa ya dipersilakan untuk nyoba apakah itu sudah sesuai yang diharapkan kayak gitu. Nanti lebih istilahnya lebih cepat kita upload lebih baik gitu. Oh gitu, Dokter. Mungkin nanti juga insya Allah kami akan berikan sekitar H-5 sampai Ah, H-7. Kemudian juga nanti teman-teman panitia juga akan kami plot untuk bisa mencoba websitenya terlebih dahulu. Nantinya akan berfungsi untuk bisa mengarahkan peserta dan karena biasanya peserta itu cukup banyak yang kelimpungan sendiri. Jadi nanti dari kami panitia juga minimal sudah mengerti cara kerja websitenya itu seperti apa. Juga nanti teman-teman panitia juga bisa membantu secara langsung, secara online seperti itu. iya. Sama mungkin ini titipan sebenarnya dari tim Olimpiade dokter. Jadi mungkin nanti di tryoutnya bisa kalau bisa ditambahkan bahwasanya seluruh di masing-masing soal tuh ada copyright hak ciptanya gitu dokter. Apakah bisa gitu dokter? Oh, bisa, bisa dokter. Jadi nanti Oh bisa gitu. ditambahkan beberapa rules yang mungkin juga perlu diperhatikan siswa, misalkan tidak boleh ada kecurangan ataupun ada larangan tertentu kayak gitu-gitu nanti bisa ditambahkan. Oh gitu dokter, siap. Iya. Ya, mungkin itu tentang tryout-nya. Mungkin dilanjutkan sama eh, teman saya tentang apa namanya format pelaporan dan seterusnya. Ya, ini kan di perjanjian kerjasama kita di pasal 2 kewajiban dan hak, pasal 2 ayat 1.5.6. Nah, itu kan dari kita akan mendapatkan laporan kegiatan secara rinci dari pihak Matchpin. Nah, itu bentuk format pelaporannya seperti gimana ya? Apakah dokumentasi foto atau video gitu? Oh, itu nanti laporannya bisa berupa dokumentasi atau video juga bisa, atau nanti kami bisa membuatkan mungkin seperti PowerPoint, nanti laporan rincian kegiatannya seperti apa, Dok? Hmm. Oh, iya. Ya, itu kan nanti pelaporannya kan tentang apakah hak dan kewajiban dari para pihak itu udah dilaksanakan gitu. Jadi nanti dari pihak Mespin ngirim laporan ya. Ini kalau di perjanjian 90 hari setelah seluruh rangkaian. Jadi dari pihak kita pun juga 90 hari gitu ya. Kemudian aku mau nanya ini sih, keywords ya. Database peserta itu kira-kira bisa kita dapatkan kapan ya? Sebentar kami diskusikan dulu ya, Dok. Ngapunten dokter, gimana? Oke, ini dok, untuk database para peserta yang itu Iya. kontennya ada nama, soal sekolah, nomor WhatsApp, sama email, itu kira-kira bisa Avirus dapatkan kapan? Oh, nggih, dokter. Kalau misalnya itu mungkin setelah baru bisa paling minimal-minimal setelah pendaftaran tutup, dokter. Jadi nanti setelah pendaftaran tutup kita butuh sekitar 5 hari itu untuk mengolah semua datanya.
dan kemudian akan baru kita bagikan, kita sortir mana yang dibutuhkan dan baru kita nanti share ke tim Averose seperti itu. Namun kalau misalnya nanti yang dibutuhkan adalah email dan nomor telepon, karena memang di formulir pendaftaran kami yang mencantumkan hal tersebut adalah ketua timnya saja. Jadi mungkin nanti untuk yang tryoutnya per individu sepertinya belum memungkinkan dok, karena memang dari konten pendaftaran kami tidak ada untuk nomor nomor WA anggota maupun email anggota. Jadi memang yang digunakan hanya nomor dan email ketua timnya saja. Jadi misal nanti ada 9.000 individu yang mungkin yang bisa digunakan hanya 3.000 tim seperti itu dokter. Oh, baik-baik. Nanti karena juga apa namanya penginputan data itu berkaitan dengan juga akun tryout dari masing-masing tim kayak gitu. Nanti bisa diorderkan kalau di apa namanya di sistem kami itu namanya sistem order. Jadi data siswa kemudian nomor telepon dan email itu nanti eh, bisa mengakses lamannya itu kalau sudah diorderkan gitu. Mungkin ada lagi dok yang ingin disampaikan dari teman-teman panitia. Oke Pak. Sebenarnya ini eh, tadi ditanyakan sama teman-teman Humas dokter. Terkait dengan collab posan IG itu kan memang yang dari Matchpin itu kan memang untuk post utama yang menyangkut dengan poster kompetisi itu kan memang sudah dipost sebulan yang lalu. Jadi mungkin nanti kita kalau dari Matchpin sebenarnya bisa sudah ready untuk collab post kapan saja seperti itu dokter. Kalau mungkin dari pihak Avero sih gimana gitu dokter? Nanti biar saya sampaikan ke teman-teman Humas seperti itu. Mungkin dilanjutkan saja dokter. Jadi apa namanya sesuai timeline aja nanti bisa ditandai Averus gitu lewat IG. Apakah di sosmed yang lain juga dok? Oh enggak, iya. Se yang kemarin ditulis di kerjasama nggih dokter. Jadi 3 sosmed. Oh iya iya baik. Iya dokter. Mungkin eh, sampai saat ini itu saja dokter yang ingin kita konfirmasikan eh, lagi ya. Jadi kalaupun ada sesuatu yang dari panitia yang ingin disampaikan, silakan monggo. Sampun dokter. Oke, kalau sudah mungkin bisa ya kita akhiri eh, apa namanya kita sudah catat tadi hasil-hasil keterangan yang diberikan. Nanti eh, jika ada apa namanya komunikasi lebih lanjut, kita bisa komunikasikan di grup gitu ya, dokter ya. Iya dokter. Siap. Oke. Ya mungkin itu eh, dari kita juga sudah cukup ya. Sementara ini dulu yang bisa kita tanyakan, kita konfirmasikan. eh Ya mohon mohon kerjasamanya mungkin dari teman-teman panitia supaya nanti apa namanya hak dan kewajiban yang ada di apa namanya yang di MOU itu dapat terlaksana dengan baik ya. Harapannya match spin juga nanti lancar, kemudian banyak apa namanya peserta, kemudian banyak benefit yang didapatkan oleh apa namanya match spin dan juga FK UNER secara umum ya. Harapannya nanti ini bisa
apa namanya kerjasama jangka panjang mungkin ya, dokter ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Langsung saya tutup bisa atau ada yang mau disampaikan? Sama dokter, mungkin bisa ditutup. Baik, terima kasih teman-teman, dokter-dokter semua. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Matur kasih, nuwun dokter. dokter, Oke, teman-teman. sami-sami. Terima kasih juga.